Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara. Bagaimana kabar kita memasuki tahun 2021? Kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus menyertai di dalam kehidupan kita. Dan mari pada pagi hari ini, di dalam minggu yang kedua di tahun ini, kita mau menyerahkan, kita mau mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Sampai detik hari ini kami boleh merasakan betapa besar dan luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami rindu untuk mengembalikan segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami hendak mempersembahkan pujian di hadapan-Mu ya Tuhan. Mempersembahkan hati kami kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang sungguh-sungguh kami berharap menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau memimpin kami dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah tiap-tiap keluarga kami yang saat ini Tuhan mengikuti dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam tahun ini, percaya ada satu pengharapan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Tuhan memulaikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu yang terbaik dan yang baik dalam hidup kita. Sebab itu mari kita kuatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku.
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan semi hidupku agar indah bagi-Mu. Kita percaya bahwa Tuhan memulaikan segala sesuatu yang terbaik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan semi hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
Pagi hari ini kami merendahkan hati kami. Hal kami mau menyembah Engkau Tuhan. Menyembahmu, ku menyembah, kami menyembah Engkau, ku menyembahmu, ku menyembah. Sekali lagi katakan, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembah. Katakan, Yesus, aku percaya. Bahwa pengharapan kami di dalam-Mu, Tuhan. Haleluya. Hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milih. Amin, Tuhan. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Karena kami hidup karena Engkau, dan hanya untuk Yesus. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Selamanya di tangan-Mu, ini janji kami, Tuhan. Di tangan-Mu, ini janjiku, senang hidupku untuk-Mu. Kau mengatur, haleluya, jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Oh, Yesus, aku percaya. Haleluya. Yesus, kami milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, Tuhan, kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup
pujian dengan segenap hati kami kepada Tuhan, sebagai persembahan ucapan syukur. Karena Tuhan, sampai detik hari ini kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami hendak memuji Engkau, kami hendak memasuki tahun ini bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Haleluya. Biarlah setiap pujian yang merupakan pengharapan kita kepada Tuhan, menjadi iman kita kepada Tuhan, merupakan pujian yang memberikan kekuatan di dalam iman kita, di dalam kasih kita, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan.
Haleluya. Karena setiap saat, setiap musim yang kita lalui, baik itu suka dan duka, Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu, tak
bersamamu Tuhan, kami mampu untuk melewati semua. Tanpa kehadiran-Mu Tuhan, kami tidak berani berjalan sendiri. Immanuel, Tuhan beserta kami, itulah yang memampukan kami untuk kami berjalan di jalan yang penuh dengan bebatuan, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan bahaya di hari-hari ini Tuhan. Kuasa Tuhan yang menuntun dan setiap langkah-langkah hidup kami sampai kami masuk ke kota perjanjian, Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun kami melewati api, kami melewati air Tuhan, tetapi itu semua tidak akan pernah membakar kami, menenggelamkan kami, tapi justru semua akan memurnikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji membesarkan nama daripada Tuhan. Pagi hari ini kami rindu dan mendengarkan kembali suara-Mu. Buka telinga hati kami masing-masing Tuhan, bahwa setiap taburan benih-benih firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berakar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami dengan kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, masih dalam suasana tahun baru ya. Tentunya ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau melihat fenomena hari-hari ini, nampaknya ke depan apa yang manusia alami, bahkan gereja Tuhan alami, itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, tetapi sesuatu yang sulit. Bahkan firman Tuhan katakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mungkin ini adalah awal dari itu semua. Ini sedang dimulai. Nubuat itu sedang dimulai. Dan jangan pernah kita berpikir kita akan kembali seperti dahulu kala. Ibadah begitu mudah. Kita tidak akan pernah menyangka kalau kita ibadah secara seperti ini. Yang tadinya kita bisa kumpul saudara satu dengan yang lain, bisa saling menguatkan, bisa tatap muka, tetapi sekarang semua online, saudaraku, ya. Puji nama Tuhan. Tetapi ini tentunya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan ini sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya akan bagikan berkat pada pagi hari ini tentang apa yang mungkin kalau saudara ingat apa yang sudah saya sampaikan, ini akan kami ulang kembali, akan kami coba untuk menerangkan kembali. Kita akan melihat di dalam Matius pasal yang 4 ayat 1 sampai ayat yang 4, bicara tentang pencobaan di padang gurun. Haleluya. Saya akan bacakan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, maksudnya Roh Kudus ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh yang dijanjikan Bapa kepada gerejanya, kepada kita. Ketika kita susah, Roh Kudus akan menghibur. Ketika kita lemah, Roh Kudus akan memberi kekuatan. Dan roh itu akan membawa kita kepada kebenaran. Pelayanan akan menjadi hidup kalau Roh Kudus itu ada. Kita akan dipakai luar biasa kalau Roh Kudus itu ada. Mujizat-mujizat menyertai, kesembuhan-kesembuhan menyertai yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Puji nama Tuhan. Betapa luar biasanya kalau Roh Kudus ada dan kita dipakai oleh Tuhan, ya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bangga, ya. Karena Roh Kudus membawa kita kepada karunia-karunia itu, memakai kita. Tetapi di sini kita lihat bahwa Roh Kudus bukan hanya membawa kita kepada hal-hal yang mungkin membuat kita wah, tetapi Roh yang sama juga membawa kita kepada pencobaan, saudaraku. Lihat ini di sini bahwa Roh Kudus itu membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Pernahkah kita berpikir bahwa pencobaan-pencobaan yang kita terima, yang kita alami itu datangnya dari Roh Kudus? Ataukah kita merasa, waduh, aku sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, aku sudah melayani dengan sungguh-sungguh, kenapa hal ini terjadi, kenapa sakit tidak sembuh-sembuh, kenapa aku tetap pas-pasan? Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita lihat bahwa dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14, Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Artinya kalau kita anak-anak Allah, kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu memimpin kita kepada satu suasana yang wah begitu, yang spektakuler, yang luar biasa untuk kita mengadakan mujizat-mujizat? Puji nama Tuhan. Ataukah Roh Kudus itu membawa kita ke pencobaan, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, pergumulan yang begitu hebat? Kalau kita melihat bahwa orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Paulus tidak begitu mudah, karena ada Roh Kudus, ada kuasa Allah, sehingga segala sesuatu dijalani dengan mudah. Puji nama Tuhan. Tidak, saudaraku, ya. Puji Tuhan. Pencobaan itu kalau datangnya dari Roh Kudus, itu akan membawa kita kepada kemurnian. Itu akan memproses kita, akan membuat kita itu semakin murni. Apakah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan? Apakah kita beribadah kepada Tuhan murni karena Dia adalah Allah yang patut disembah, karena hanya kepada Dialah kita beribadah kepada Tuhan? Ataukah karena ada sesuatu yang lain, mungkin supaya kita diberkati, supaya bisa merubah hidup kita, begitu? Saku. Puji Tuhan. Tetapi pencobaan itu juga bisa datangnya dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita sendiri. Dan ini akan berakhir kepada kehancuran. Haleluya. Seperti Daud dicobai oleh dirinya sendiri. Ya, dia membakar birahinya kepada istri orang lain, saudaraku. Ya. Juga Kain dibakar hatinya oleh karena iri hati. Dicobai oleh dirinya sendiri, oleh nafsunya sendiri. Dan kedua-duanya akan berakhir dengan sangat tragis. Tetapi kalau Roh Kudus itu yang membawa kita kepada pencobaan, jangan kita kecil hati. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Haleluya. Dari kemampuan kita. Tuhan itu tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Jangan pernah katakan aku tidak mampu, aku tidak bisa. Seringkali energi kita itu hanya untuk ngomel, hanya untuk kita katakan tidak mampu, hanya kita katakan untuk tidak bisa, saudaraku. Bagaimana kalau energi kita katakan pujilah nama Tuhan. Dia yang mengambil, dia yang memberi, dia yang mengambil, saudaraku. Terpujilah nama Tuhan. Seringkali energi kita itu hanya kita gunakan untuk hal-hal yang mengomel,
marah-marah. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi tidak pernah kita mensyukuri apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan. Karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini hukum alamiah, hal-hal yang biasa kita alami. Kalau orang tidak makan ya lapar, kalau orang puasa kan lapar, kalau orang tidak minum ya terasa haus begitu ya. Ini sesuatu yang biasa. Kalau tidak punya uang ya biasa tidak bisa membeli apa-apa ya. Kalau kita makan sembarangan ya jadinya nanti sakit. Apalagi sekarang ini lagi gencar-gencarnya corona. Kalau kita kumpul orang sembarangan atau ketemu orang sembarangan, kita bisa sakit, bisa terkena, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Dan ini bahayanya. Kalau orang itu sudah rasa lapar, saudaraku. Perasaan lapar itu sangat bahaya. Dalam Amsal dikatakan bahwa orang yang kenyang, madu pun diinjak-injak. Sesuatu yang enak pun dia katakan, sudah, madu pun diinjak-injak. Tetapi kata orang lapar, makan nasi putih sama kerupuk itu sudah rasa enak. Sama tempe goreng aja sudah rasa enak begitu. Ya, artinya apa? Kalau orang itu dalam kondisi lapar, ini justru bahaya, semua bisa dimakan. Apakah ini halal, apakah ini tidak halal, apakah ini mengandung racun, orang berpikir belakangan, saudaraku. Yang penting perut ini terisi. Begitu ya. Puji nama Tuhan. Jadi ilmu aji mumpung ini dipakai, saudaraku. Ya. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada. Puji Tuhan. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan, lalu datanglah si pencoba. Sekali lagi, Bapak, kita jangan biarkan diri kita ini lapar. Yesus itu memberikan kepuasan yang sejati. Kalau kita belum menemukan rasa syukur di dalam Kristus, rasa penuh di dalam Tuhan, ini ada sesuatu yang salah tentang pengenalan kita akan pribadi Kristus. Seharusnya Kristus itu selalu mengisi dan mengisi gelas kita, bejana hati kita, sampai kita ini merasa penuh. Kalau orang sudah penuh dengan kasih Kristus, orang tidak mau yang lain. Bahkan madu pun diinjak-injak, saudaraku. Tawaran dunia macam apapun dia tidak akan. Tetapi kalau orang ini rasa lapar, belum ada kepuasan di dalam batinnya, di dalam dirinya, di dalam jiwanya, saudara, ya, bisa menghadap televisi itu sampai berjam-jam. Kalau sekarang mungkin televisi sudah mulai ditinggalkan, ya, tetapi YouTube, WA, bangun tidur bukan firman Tuhan, bukan doa, tetapi HP yang diambil, WA yang dilihat, ada informasi apa, YouTube yang dilihat, mulai pagi hari, kalau pas libur mulai pagi hari sampai malam hari, sampai mata itu sepet rasanya. Kenapa? Lapar. Tidak ada kepuasan dalam dirinya, tidak ada kepuasan dalam batinnya. Yesus belum memenuhi di dalam diri daripada orang itu. Sehingga tawaran-tawaran apapun masuk. Kita menjadi rakus. Semua masuk. Ya, puji nama Tuhan. Kalau lapar dan haus akan firman Tuhan, bagus. Ini harus, saudaraku.
Puji Tuhan. Tetapi ketika gelas kita ini kita isi separuh, yang separuh itu akan diisi yang lain. Bahkan kalau gelas kita itu diisi penuh, bahkan melimpah luber, sampai kita jadi berkat mengalir buat yang lain, saudaraku. Tidak ada kesempatan hal-hal yang duniawi itu untuk masuk mencemari hati kita, mencemari pikiran kita, mencemari mata kita. Karena kita sudah merasa puas di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku, iblis ini datang pada saat yang tepat. Seringkali dia memonitor kita. Apa yang sedang terjadi dalam keluarga kita? Apa yang sedang terjadi dalam gereja Tuhan? Apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan ini? Dan dia datang dengan solusi-solusi biasanya. Ya, tetapi solusinya iblis selalu memakan korban, kan begitu. Ketika Tuhan Yesus lapar, dia datang dengan menawarkan sebuah makanan. Tapi bukan makanan langsung jadi dikasih Tuhan, bukan, saudaraku. Ya. Seringkali iblis juga datang kepada kita pada saat-saat kita butuh, pada saat-saat kita perlu. Kita bukan datang kepada Tuhan, tetapi kita memakai jalan kita sendiri, kita memakai pikiran kita sendiri. Itulah sebabnya iblis seringkali menawarkan solusi-solusi yang bukan dari Tuhan. Ya, haleluya. Ini kan zamannya corona, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Ya, puji Tuhan. PHK di mana-mana. Banyak orang sambat, saudaraku. Ya, ada guyonan seperti jangankan manusia, tuyul aja sambat, saudaraku. Tidak ada yang dicuri karena banyak orang yang tidak punya uang. Ya, puji Tuhan. Dan di sini iblis seringkali menawarkan, ya. Iblis selalu memancing di air yang keruh. Puji Tuhan. Di ayat ketiga dikatakan, datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah. Siapa kita? Kita anak Allah. Kita percaya kepada Kristus ketika menerima Dia. Dan kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya apa yang kita alami, apa yang Tuhan Yesus alami, kita juga alami. Apa yang kita alami, Tuhan Yesus juga alami. Itulah sebabnya Dia menjadi imam besar. Dan sekarang Dia duduk sebelah kanan Allah, yang setiap hari berdoa untuk kita. Ya, memberikan kekuatan. Karena Dia sendiri sudah merasai bagaimana rasanya dicobai. Supaya Dia memberi kemampuan, memberi kekuatan bagi setiap orang yang dicobai. Itulah sebabnya Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan melebihi dari kekuatanmu. Selama engkau ada, selama napas ini ada, Tuhan melihat bahwa engkau mampu. Kasih karunia-Ku cukup bagimu. Jadi jangan ada yang mengatakan, aku tidak kuat Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Tidak. Tuhan melihat kamu masih mampu. Kasih karunia-Ku cukup bagimu. Haleluya. Jika engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Ya, menjadi anak Allah tidak perlu. Kita tidak perlu mendemonstrasikan bahwa kita itu anak Allah, saudaraku. Ya, sehingga status kita sebagai anak Allah itu diakui. Wah, inilah anak Tuhan. Oh, inilah hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Tidak, saudaraku. Dunia percaya, tidak percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita tetap anak-anak Allah. Puji Tuhan. Ya, kita perlu kita demonstrasikan supaya status kita ini diakui.
Ya, haleluya. Saudara, iblis mau mengajari kita, ya, kalau menjadi anak Allah itu segala sesuatu itu mudah, segala sesuatu itu gampang. Mungkin pernah kita dengar dari khotbah-khotbah, ya, modern, yang miskin jadi kaya, yang sakit sembuh, ya, saudaraku. Puji nama Tuhan. Dan iblis menawarkan sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah, segala sesuatu itu lancar begitu kalau kita menjadi anak Allah. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Bim salah bim, miskin jadi kaya. Bim salah bim, sakit jadi sembuh. Ini yang diajarkan iblis. Bim salah bim jadi, bim salah bim ada, bim salah bim. Tetapi cara Tuhan tidak seperti itu, saudaraku. Kalau kamu mau mengikut aku, sanggal diri, pikul salib. Tidak ada sesuatu yang mudah. Tidak ada sesuatu yang mudah. Puji nama Tuhan. Tuhan aja menderita di dalam dunia ini. Apalagi kalau kita ini sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, saudaraku. Ya, kita akan menderita bersama-sama dengan Dia. Ya, puji nama Tuhan. Ini dan Tuhan tidak mau seperti itu, saudaraku. Dan tentunya Tuhan tidak mau gerejanya menjadi orang yang gampangan begitu, ya, saudaraku. Ya, gereja yang mudah begitu, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita lihat bahwa pencobaan yang pertama di dalam dunia ini biasanya ada urusannya dengan perut, saudaraku. Roti, ada perut. Puji Tuhan. Ini masalah perut, saudaraku. Ini masalah perut. Apa yang kita lakukan, apa yang dikejar orang, apa yang dilakukan orang dalam dunia ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan perut. Orang bekerja untuk perut. Bahkan sikut sana, sikut sini dalam pekerjaan karena perut. Korupsi besar-besaran karena apa? Karena perut. Ya, puji Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat, bahwa di dalam ayat yang keempat, Tuhan itu ingin mengubah image kita, ingin mengubah pandangan hidup kita. Ya. Apa jawab Tuhan? Katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan ingin pandangan kita, image kita itu beralih dari yang jasmani, yang perut ini, menjadi yang rohani. Jadi yang surgawi. Kita bukan melihat ke bawah, bukan memperhatikan yang di bawah, saudaraku, yang sifatnya itu sementara, tetapi kita memperhatikan yang di atas, di mana Yesus tinggal, yang sifatnya kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Sampai orang karena perut ini, saudaraku, ya, sampai orang kehilangan waktu untuk Tuhan. Kenapa tidak gereja? Kenapa tidak melayani? Terlalu sibuk, tidak ada waktu, saudaraku. Kejar duit. Untuk apa? Perut. Bahkan firman Tuhan katakan ada orang yang menyembah perutnya sendiri. Ya, perut itu jadi Allah. Perut itu disembah, bukan Tuhan yang disembah, tetapi perutnya sendiri yang disembah. Dia hidup bekerja mati-matian dari pagi sampai sore sampai malam, ngelembur sampai pagi lagi. Apa yang dicari? Siapa yang dicarikan? Perut. Ya. Padahal kalau kita menyadari, ya, kalau kita menyadari bahwa semuanya itu akan binasa, sekalipun kita bisa mengumpulkan, kita bekerja mulai pagi hari sampai malam hari,
kita mengumpulkan separuh dunia ini kita punya. Ketika kita mati, apa yang kita bawa? Ketika seseorang itu mati, apa yang dibawa? Apakah itu dinikmati? Apakah itu dibawa? Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Tubuh ini, hidup ini. Ya. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Ya. 1 Korintus 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Puji Tuhan. Makanan untuk perut, perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya ini loh, perut dan makanan itu akan dibinasakan. Bahkan orang rela kehilangan hari-harinya, kehilangan hidupnya, kehilangan kesempatannya hanya untuk perutnya. Padahal kedua-duanya itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Bagaimana selama kita hidup di dalam tubuh yang fana ini? Apakah tubuh ini untuk Tuhan? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumahnya Allah? Apakah kita izinkan, kita biarkan Allah itu bersemayam di dalam rumahnya sendiri? Apakah Tuhan secara halus kita usir dari tubuh kita? Kita tidak perlu Tuhan. Tubuh ini untuk Tuhan, dikatakan, ya. Dan Tuhan untuk tubuh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini saudaraku. Puji Tuhan. Bukan perut, ya, menjadi Tuhan, tetapi ada beberapa memang, ya, yang Tuhannya bukan Tuhan, yang dilayani bukan Tuhan, tetapi sebenarnya dilayani oleh perut mereka sendiri. Roma pasal 16. Roma 16 ayat 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Dia hanya memakai nama Kristus, memakai nama Tuhan. Tuhan kita, tetapi melayani apa? Perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ada orang-orang yang melayani perut mereka sendiri, ya. Bukan mencari kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan dirinya sendiri. Dan ini bahaya. Memang firman Tuhan katakan kita tidak bisa membedakan dan kita tidak bisa menghakimi apakah wah orang ini loh orangnya yang ini, oh ini hamba Tuhan yang benar yang ini, oh hamba Tuhan yang salah yang seperti ini, oh ini yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti ini, saudaraku. Kita tidak bisa menghakimi itu, ya. Biarlah penghakiman itu kita serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, pembalasan adalah hakku, penghakiman adalah haknya Tuhan juga. Puji Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan? Biarkan lalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum. Jadi sekarang tumbuh. Mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh, mana simpatisan Tuhan, mana yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, mana yang tidak, sekarang tidak berkelihatan, saudaraku. Ya. Sekarang hampir-hampir tidak ada bedanya antara lalang dengan gandum.
Yang membedakan nanti. Ya, Tuhan sendiri yang akan membedakan. Akan mencabut, ini gandum, ini lalang. Ya. Bahkan tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Nanti kan banyak orang yang memamerkan keakuannya. Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu, Tuhan? Melakukan banyak mujizat-mujizat demi namamu. Dan Tuhan katakan pada saat itu, saat ini enggak. Kapan itu? Nanti. Kalau sudah waktunya. Apakah kita sungguh-sungguh, apakah tidak sungguh-sungguh yang menentukan Tuhan. Bukan mulut kita sendiri. Bukan pengakuan kita sendiri. Jangan kaget. Nanti kalau Tuhan sudah katakan dengan terus terang, aku tidak kenal kamu. Nyahlah membuat kejahatan. Ya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita mengalihkan pandangan kita dari jasmani menjadi yang rohani, saudaraku. Ya. Tadi kita belajar siasat-siasat dari iblis itu supaya segala sesuatu jadi gampang. Ya. Seringkali kita mengeluh, kenapa sakit ini enggak sembuh-sembuh? Kenapa dari dulu sampai sekarang hidup kita ini pas-pasan? Jangan pernah berpikiran seperti itu, saudaraku. Ya. Karena bukan makanan dan perut ini yang penting, tetapi tubuh ini untuk siapa? Ya, tubuh ini kita persembahkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh ini, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Segala sesuatu nanti akan dibuka oleh Tuhan. Sekarang belum, ya, sekarang masih belum. Kita melihat dalam Matius pasal keempat, Markus pasal 4 maksud saya. Markus 4 ayat 21. Ya, ayat 21 sampai 22 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkapkan. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita ini adalah terang dunia. Kita itu menjadi terang, kita itu menjadi berkat, saudaraku. Tetapi seringkali pelita kita tidak menjadi terang, kita tidak menjadi berkat, kita tidak menjadi cahaya dalam dunia kegelapan ini. Karena pelita kita ditutup oleh gantang, takaran beras, hidup, ekonomi, keadaan. Sehingga terang itu tidak kelihatan, terang itu tidak menyala. Bahkan ada yang ditaruh di bawah tempat tidur, sehingga tempat tidur itu tidak kelihatan. Ada sesuatu yang dirahasiakan, ada sesuatu yang tersembunyi supaya tidak bisa dilihat orang. Nikah yang suci itu belak-belakan, saudaraku, terang-terangan bisa dilihat oleh orang. Tetapi kalau sudah ada sesuatu yang disembunyikan, dikatakan di sini tidak ada satupun rahasia yang tidak dibuka. Nanti semua akan dibuka. Untuk apa kita melayani Tuhan? Untuk apa kita beribadah kepada Tuhan? Siapa yang sangka bahwa Yudas selama 3,5 tahun bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun murid-murid mereka, murid-murid itu tahu bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Yudas tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus. Kapan baru tahu? Pada akhirnya. Nanti pada akhirnya semua akan tahu, semua akan dibuka kata Tuhan.
Mungkin saat ini sedang disembunyikan dalam hati yang paling dalam, tidak seorang pun yang tahu. Tetapi seperti Yudas, ya, sampai dikatakan Yudas jatuh tertelungkup. Akhirnya karena Yudas tidak melayani Tuhan, tetapi Yudas melayani perutnya sendiri. Dan Yudas jatuh tertelungkup, isi perutnya keluar semua. Jangan heran nanti kalau sesuatu itu dibuka oleh Tuhan. Apa motivasimu melayani Tuhan? Apa motivasimu menjadi anak Tuhan? Nanti akan dibuka oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang rahasia, akan dibuka. Sehingga keluar isi perutnya. Apakah dia melayani Tuhan, apa melayani perut mereka sendiri, perutnya sendiri, saudaraku. Pada nanti akan kelihatan, saudaraku, ya. Puji Tuhan, seperti Yudas, akhirnya dinyatakan keluar isi perutnya. Puji Tuhan, saudaraku. Itulah sebabnya mari kita mau bersama-sama, kita mau menggunakan hidup ini, kesempatan ini hanya untuk kemuliaan daripada Tuhan. Mari kita mau ubah image kita dari yang jasmani menjadi yang rohani. Dari sibuk untuk memikirkan hal-hal yang duniawi sekarang ini, dunia sedang digoncangkan, tetapi kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang dari awal itu Tuhan seringkali sudah katakan. Tidak usah kita bingung dengan keadaan sekarang ini. Mari kita tetap arahkan pandangan kita kepada Kristus. Kita melayani kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita mengubah image kita dari yang jasmani menjadi rohani. Pikirkan perkara-perkara yang rohani. Pikirkan perkara-perkara yang surgawi. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan pujikan satu pujian. Semakin mulia Dia mengubahku, Dia mengubahku menjadi jasmani, dari jasmani menjadi yang rohani. Hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Semakin mulia Dia mengubahku, ubahku, ubahku serupa dengan gambar anaknya. Dunia lihat kasihnya. Katakan Dia ubahku, Dia ubahku, ubahku dari jasmani jadi serupa dengan gambarnya. Dunia lihat kasih-Nya. Semakin mulia Dia mengubahku. Haleluya. Semakin mulia Dia mengubahku, serupa dengan gambarnya. Dunia lihat kasih-Nya. Katakan Dia ubahku, Dia ubahku, ubahku
kasih-Nya. Ya ubahku, ya ubahku, ya ubahku, ubahku. Inilah keyakinan kami di hadirat Tuhan. Dari hari ke hari Engkau akan mengubah kami menjadi sesuatu yang rohani. Haleluya. Serupa dengan gambarnya, dunia lihat kasih-Nya. Biarlah persoalan-persoalan sehari-hari di dalam kehidupan kami semakin menggosok kami untuk kami menjadi sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Inilah keyakinan kami di hadirat Tuhan. Engkau akan mengubahkan kami dari hari ke hari menjadi sama dengan pribadi-Mu Tuhan. Haleluya, semakin sempurna dan mulia adanya. Inilah hidup kami Tuhan, sekalipun kami masih banyak kekurangan, tetapi kami yakin dari hari ke hari Allah Roh Kudus dengan kuasa firman-Mu akan mengubahkan, membentuk kami, menjadikan kami menjadi sama seperti Engkau sempurna dan mulia adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bekerjalah lebih jauh di dalam hidup kami Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam bersama-sama dengan Engkau dan naik lebih tinggi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekalipun keadaan dunia yang tidak menentu saat-saat ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami akan mampu melewati semua. Justru dalam dunia yang fana saat-saat ini Tuhan, meyakinkan dalam diri kami Tuhan untuk kami boleh semakin hari semakin sungguh-sungguh, karena kami rindu untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam surga mulia untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami, ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku sekalian, turunlah kiranya berkat kasih sayang dari Bapa di surga, rahmat dan damai sejahtera dari Allah yang dikustakan pimpinan dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan berkat ini. Haleluya. Amin.